Hubungan adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Baik itu hubungan dengan pasangan, keluarga, teman, atau rekan kerja. Interaksi sosial yang sehat dapat membawa kebahagiaan, dukungan, dan pertumbuhan. Namun, tidak semua hubungan bersifat membangun. Ada hubungan yang justru merugikan, menguras energi, dan menghambat perkembangan diri seseorang. Hubungan yang beracun seringkali sulit dikenali pada awalnya. Mereka bisa tampak normal, bahkan penuh kasih sayang, sebelum akhirnya berubah menjadi sumber stres dan penderitaan. Hubungan seperti ini dapat mengikis harga diri, mengurangi kebebasan pribadi, dan menimbulkan luka emosional yang mendalam. Oleh karena itu, penting untuk memahami tanda-tanda hubungan beracun serta cara untuk keluar darinya. Dalam video ini, kita akan membahas ciri-ciri hubungan yang tidak sehat, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita, dan langkah-langkah praktis untuk membebaskan diri dari lingkaran yang merugikan ini. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar, "Saya siap," sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari alam semesta. Buka mata Anda, lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Hubungan beracun tidak hanya terjadi dalam hubungan romantis, tetapi juga dalam persahabatan, keluarga, dan lingkungan kerja. Seringkali, seseorang tetap berada dalam hubungan beracun karena tidak menyadari dampak negatif yang ditimbulkan, atau karena merasa terjebak dalam dinamika yang sulit untuk diubah. Faktor-faktor seperti ketergantungan emosional, rasa takut kesepian, atau bahkan manipulasi dari pihak lain dapat membuat seseorang sulit mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang merugikan. Padahal, semakin lama bertahan dalam hubungan seperti ini, semakin besar dampak negatif yang bisa terjadi, baik secara mental maupun fisik. Memahami tanda-tanda hubungan beracun dan mengetahui cara mengatasinya adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Dengan mengenali pola-pola yang tidak sehat, kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijak untuk melindungi diri sendiri dan membangun hubungan yang lebih positif. Pertama, tanda-tanda hubungan beracun. 1. Kurangnya rasa hormat dan dukungan. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak saling menghormati dan mendukung. Namun, dalam hubungan beracun, satu pihak seringkali meremehkan, mengkritik, atau merendahkan yang lain. Rasa tidak dihargai ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam. Seseorang yang terus-menerus menerima perlakuan seperti ini dapat mulai meragukan nilai dirinya sendiri, merasa tidak berdaya, dan kehilangan kepercayaan diri. Seiring waktu, ini bisa berkembang menjadi perasaan putus asa dan ketergantungan emosional yang sulit untuk dilepaskan. Selain itu, kurangnya rasa hormat dalam hubungan beracun seringkali diiringi dengan pola komunikasi yang merugikan. Kritik yang tidak membangun, sindiran, atau bahkan penghinaan secara terus-menerus dapat merusak kesehatan mental seseorang. Ketika penghormatan dan dukungan tidak lagi menjadi bagian dari hubungan, maka hubungan tersebut lebih banyak membawa luka daripada kebahagiaan. 2. Manipulasi dan kontrol berlebihan. Salah satu tanda utama hubungan beracun adalah adanya manipulasi dan kontrol. Ini bisa berupa membuat seseorang merasa bersalah, memaksakan kehendak, atau membatasi kebebasan individu. Manipulasi seringkali muncul dalam bentuk gaslighting, yaitu membuat seseorang meragukan persepsi dan ingatan mereka sendiri. Pelaku manipulasi akan memutarbalikkan fakta, menyangkal kejadian yang jelas terjadi, atau meremehkan perasaan korban dengan mengatakan bahwa mereka berlebihan atau terlalu sensitif.
Hal ini dapat menyebabkan korban kehilangan kepercayaan diri dan merasa terjebak dalam hubungan tersebut. Selain itu, kontrol dalam hubungan beracun bisa terjadi secara halus maupun terang-terangan. Misalnya, pasangan yang selalu ingin mengetahui keberadaan Anda setiap saat, mengatur dengan siapa Anda boleh bergaul, atau bahkan mengontrol keuangan Anda. Bentuk kontrol ini dapat merampas kebebasan individu dan membuat seseorang merasa tidak memiliki kendali atas hidupnya sendiri. 3. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima. Dalam hubungan yang sehat, ada keseimbangan dalam memberi dan menerima. Namun, dalam hubungan beracun, seringkali satu pihak terus-menerus berkorban sementara yang lain hanya menerima tanpa berusaha untuk berkontribusi. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan kelelahan emosional dan mental bagi pihak yang selalu memberi. Mereka mungkin merasa tidak dihargai, lelah, dan bahkan kehilangan identitas mereka sendiri karena terus-menerus menyesuaikan diri demi kepentingan orang lain. Lebih buruk lagi, pihak yang terus menerima tanpa berkontribusi seringkali mengembangkan sikap egois dan semakin menuntut. Mereka mungkin tidak menyadari atau bahkan tidak peduli dengan beban yang dipikul pasangannya, sehingga hubungan semakin tidak sehat dan merugikan. 4. Komunikasi yang tidak sehat. Komunikasi yang penuh dengan kebohongan, ancaman, atau sikap defensif adalah tanda bahwa hubungan berada dalam kondisi yang tidak sehat. Dalam hubungan yang beracun, komunikasi seringkali dipenuhi dengan ketidakjujuran dan manipulasi. Seseorang mungkin merasa sulit untuk menyampaikan perasaan atau pendapatnya tanpa takut akan reaksi negatif dari pasangan. Akibatnya, individu dalam hubungan ini cenderung menekan perasaan mereka sendiri demi menghindari konflik atau hukuman emosional. Selain itu, komunikasi yang buruk juga dapat menciptakan pola siklus yang merusak, di mana setiap percakapan berakhir dengan pertengkaran atau kesalahpahaman yang tidak terselesaikan. Hal ini memperburuk hubungan dan menambah ketegangan, yang pada akhirnya membuat individu dalam hubungan tersebut merasa tidak aman dan terisolasi. 5. Perasaan takut atau tertekan. Jika seseorang merasa takut untuk mengungkapkan perasaan, takut akan reaksi pasangan, atau terus-menerus merasa cemas dalam hubungan, itu adalah indikasi kuat dari hubungan beracun. Ketakutan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti takut berbicara jujur karena khawatir akan amarah pasangan, atau merasa cemas setiap kali harus mengungkapkan kebutuhan dan batasan pribadi. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan untuk mengekspresikan diri secara autentik dapat menyebabkan tekanan emosional yang signifikan dan merusak kepercayaan diri seseorang. Lebih jauh lagi, perasaan takut yang terus-menerus dapat membuat seseorang merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan lain selain bertahan. Hal ini seringkali diperparah oleh ancaman emosional atau manipulasi yang membuat korban merasa tidak berdaya untuk meninggalkan hubungan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda ini dan mengambil langkah untuk melindungi kesejahteraan diri sendiri. Kedua, cara keluar dari hubungan beracun. 1. Sadari dan akui masalahnya. Langkah pertama adalah mengakui bahwa hubungan tersebut tidak sehat. Kesadaran ini penting untuk mulai mencari solusi dan mengambil tindakan. Setelah menyadari bahwa hubungan yang dijalani tidak sehat, penting untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kehidupan Anda. Tanyakan pada diri sendiri bagaimana perasaan Anda dalam hubungan tersebut. Apakah Anda sering merasa cemas, sedih, atau kehilangan jati diri? Proses refleksi ini akan membantu memperkuat keputusan untuk keluar dari situasi yang merugikan. Selain itu, mencari informasi dan pemahaman lebih dalam tentang hubungan beracun dapat memberikan perspektif yang lebih jelas. Membaca buku, mendengarkan pengalaman orang lain, atau berkonsultasi dengan profesional dapat membantu Anda memahami bahwa Anda tidak sendirian dan ada jalan keluar yang dapat ditempuh. 2. Tetapkan batasan yang jelas. Jika memungkinkan, cobalah untuk menetapkan batasan dalam hubungan. Beranilah mengatakan tidak terhadap perlakuan yang tidak adil. Menetapkan batasan bukan hanya tentang melindungi diri dari perlakuan buruk, tetapi juga membangun harga diri dan kepercayaan diri.
Dengan menetapkan batasan yang jelas, Anda mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukan Anda dengan hormat dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk berkembang secara emosional. Selain itu, konsistensi dalam mempertahankan batasan sangat penting. Orang-orang yang terbiasa melanggar batasan mungkin akan mencoba menekan atau memanipulasi Anda agar tetap dalam pola lama. Oleh karena itu, tetaplah teguh pada keputusan Anda dan ingat bahwa Anda memiliki hak untuk menentukan bagaimana Anda ingin diperlakukan dalam sebuah hubungan. 3. Cari dukungan dari orang terpercaya. Berbicara dengan teman, keluarga, atau bahkan profesional dapat membantu dalam menghadapi situasi ini dan memberikan perspektif yang lebih jelas. Dukungan dari orang-orang yang peduli akan memberikan kekuatan untuk mengambil langkah yang diperlukan. Mereka bisa menjadi tempat berbagi emosi dan memberikan dorongan moral agar lebih yakin dalam mengambil keputusan yang sulit. Selain itu, mendengar pengalaman orang lain yang pernah menghadapi situasi serupa dapat memberikan inspirasi dan strategi untuk keluar dari hubungan beracun. Dengan adanya perspektif baru, seseorang bisa merasa lebih berani untuk bertindak demi kebaikan dirinya sendiri. 4. Persiapkan diri untuk pergi. Jika hubungan sudah tidak bisa diperbaiki, penting untuk mempersiapkan diri untuk keluar. Ini bisa melibatkan perencanaan finansial, emosional, dan sosial agar prosesnya lebih mudah dijalani. Persiapan finansial mencakup memastikan bahwa Anda memiliki tabungan atau sumber daya yang cukup untuk mendukung diri sendiri setelah keluar dari hubungan tersebut. Jika memungkinkan, mulailah menyusun rencana keuangan yang realistis, termasuk mencari pekerjaan baru atau mencari dukungan dari keluarga dan teman. Selain itu, persiapan emosional juga tidak kalah penting. Beri diri Anda waktu untuk memproses emosi yang muncul, baik itu kesedihan, ketakutan, atau kebingungan. Berbicara dengan seseorang yang dipercaya atau mendapatkan bantuan profesional dapat membantu memperkuat mental dan memberi kejelasan dalam mengambil langkah berikutnya. 5. Fokus pada penyembuhan diri. Keluar dari hubungan beracun bisa menyisakan luka emosional. Luangkan waktu untuk menyembuhkan diri, membangun kembali harga diri, dan menemukan kembali kebahagiaan. Proses penyembuhan ini tidak bisa dilakukan secara instan. Penting untuk memberi diri sendiri ruang dan waktu untuk memproses emosi yang muncul, baik itu kesedihan, kemarahan, atau kebingungan. Menjalani aktivitas yang menyenangkan, seperti menulis jurnal, berolahraga, atau berkumpul dengan orang-orang yang suportif, dapat membantu dalam membangun kembali keseimbangan emosional. Selain itu, mencari bantuan profesional seperti terapis atau konselor juga bisa menjadi langkah yang baik. Mereka dapat membantu mengidentifikasi pola pikir dan kebiasaan yang perlu diubah agar tidak terjebak dalam hubungan beracun di masa depan. Dengan terus berproses, seseorang dapat kembali menemukan kebahagiaan dan menjalani kehidupan yang lebih sehat serta bermakna. Penutup. Hubungan beracun bisa sangat merusak jika dibiarkan berlarut-larut. Namun, dengan kesadaran, keberanian, dan langkah-langkah yang tepat, kita dapat membebaskan diri dari dinamika yang merugikan dan membangun kehidupan yang lebih sehat serta penuh makna. Jangan takut untuk memilih diri sendiri dan kebahagiaan pribadi. Setiap orang berhak mendapatkan hubungan yang penuh dengan rasa hormat, dukungan, dan cinta yang tulus. Dengan menjauhi hubungan yang merusak, kita membuka ruang bagi hubungan yang lebih positif dan mendukung pertumbuhan diri. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan dengan orang-orang terdekat Anda. Siapa tahu, ini bisa menjadi awal perubahan bagi mereka yang sedang terjebak dalam hubungan beracun. Semoga Anda selalu dikelilingi oleh energi yang baik dan hubungan yang sehat. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.